Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Ganjar Pranowo tidak diundang dalam satu acara di Semarang, PDIP. Tiba-tiba kita terpapar dengan sebuah isu besar, ada apa ini? Jadi ini tiba-tiba orang menghubung-hubungkan masalah Mas Ganjar ini ke 2024 ya? Saya kira tidak bisa disalahkan Ya. kalau publik mengaitkan rivalitas di internal PD Perjuangan dengan 2024. Jadi kalau ada anggapan bahwa kemarin macam drama yang sengaja diciptakan untuk menaikkan Ganjar, salah. Jelas itu bukan drama. Memang ada rivalitas antara faksi-faksi di internal partai, terutama terkait dengan siapa yang diusung di 2024. Ya, 2024. Jadi pernyataan keras Bambang Wuryanto atau Bambang kita Pacul, kenal ya? sebagai Bambang Pacul, yang kita kenal juga sebagai tangan kanan Puan, itu merefleksikan betapa kerasnya persaingan di internal. Karena kalau misalnya Ganjar jadi calon presiden oleh PD Perjuangan, berarti peluang Puan jangankan sebagai capres, sebagai cawapres pun tertutup. Karena ini sama-sama satu partai dari PD Perjuangan. Jadi kalau Ganjar jadi capres, otomatis Puan tidak mungkin menjadi cawapres. Atau sebaliknya. Jadi lagi-lagi ini merefleksikan betapa kencangnya dinamika bukan hanya di PD Perjuangan, tapi hampir semua partai terkait dengan peta elektoral 2024. Apalagi Pak Jokowi kalau confirm tidak bisa mencalonkan diri lagi ya? Itu udah jelas. Kalau kita baca konstitusi tidak ada celah Untuk 3 kali? untuk 3 kali. Nah, memang ada beberapa upaya dari orang-orang terdekat dia untuk menambah periode buat presiden. Termasuk juga dari salah satu kawan kita. Tapi kalau kita baca dari hasil-hasil survei sekarang, resistensi publik masih kencang. Oke. Jadi publik pernah diriset, Mas? pernah. Jadi pernah disurvei? Pernah disurvei. Jadi 71% Menentang? dari 43% warga yang tahu tentang isu 3 periode. Jadi sebagian besar dari yang tahu, kan nggak semua orang tahu ya. Juga, jadi ada 43% yang tahu. Dari 43%, 71%-nya menolak. Kalau survei Carta kurang lebih 60% dari 37% yang tahu, yang menolak. Tapi kesimpulannya sama. Baik survei Carta Politika atau indikator, itu sama-sama publik belum menerima. Jadi selama, dan sikap Pak Jokowi kan jelas. Sikap Pak Jokowi mengatakan tidak untuk 3 periode. Dan karenanya semua partai berikut elit-elitnya berlomba-lomba. Nah, termasuk yang kita dengar kemarin dalam kasus di kandang Banteng ya. Jadi Puan punya acara di kandangnya Ganjar tidak diundang. Ganjarnya malah naik sepeda di Jakarta. Nah, itu bahasa politisi apalagi yang punya latar belakang Jawa kan penuh dengan simbol. Kita menyebut dengan istilah pasemon atau sanepo. Oh gitu ya. Simbol, itu simbol. Jadi coba lihat rame-ramenya tanda kutip semacam konfrontasi terbuka antara kubu Puan dengan Ganjar. Itu Ganjar pakai pasemon, pakai simbol ya. Kemarin dia ngomong di Twitter sambil bilang dengan bahasa Jawa, bengi-bengi enaknya ngemi. Jadi malam-malam enaknya makan mie. Seperti inget zaman ngekos. Nah, dia bilang begitu. Nah, itu artinya seperti zaman saya dulu. Itu bahasa simbol. Dia kira-kira ingin mengatakan di tengah konfrontasi terbuka dengan kubu Puan, ini saya kok diperlakukan seperti anak kos. Tetap bersama rakyat. Setiap hari sepeda, bersih, dia menyapa, menyelesaikan dengan bertemu langsung. Betul. Pak Ganjar, ya. Saat yang sama kan dia makan mie godok Jawa gitu ya. Mie-nya warna kuning, ada sawi hijau tanpa saus merah. Jarang orang Jawa makan mie tanpa saus sambal atau saus tomat, jarang. Jangan-jangan itu semacam sinyal yang dia kirimkan ke PD Perjuangan. Kalau saya diperlakukan seperti ini, saya tidak menutup pintu untuk dipinang oleh partai lain. Untuk di kader PD Perjuangan di pilkada pernah, di pilkada, dan beberapa partai mengambil sikap keras. Misalnya di Kabupaten Semarang, kadernya tidak mengikuti instruksi partai, itu dipecat, gitu ya. Tapi di konteks pilpres, kita belum pernah mendengar
kader PDI Perjuangan dipinang oleh partai lain. Jadi misalnya kalau kasus Pak Jokowi menunggu sampai titik akhir rekomendasi dari partai. Dia tidak menerima pinangan dari partai lain. Meskipun tahun 2013 ketika pertama kali dia maju sebagai capres, saat itu banyak partai yang sudah mengantri untuk meminang seorang Jokowi. Tapi dia bilang, tunggu dulu, partai saya belum memberikan izin. Nah, ini pula yang menjadi kegelisahan beberapa elit PDI Perjuangan, termasuk kubu Mbak Puan. Ada orang seperti tentu saja Bambang Pacul, Mas Utut Adianto, orang seperti Trimedia Panjaitan, dan banyak lagi yang merasa Ganjar terlalu maju. Kan bahasa Bambang Pacul kan kemajon, belandang itu nekat gitu ya. Kemudian juga sok kemintar, itu bahasa yang kira-kira merefleksikan kegelisahan di internal partai, terutama faksi Mbak Puan yang melihat Ganjar ini dianggap sudah punya tim sendiri, udah memikirkan 2024, antara partai belum mengambil sikap. Jadi ini yang saya sebut sebagai pertarungan yang cukup keras di internal partai, dan saya kira tidak hanya di PDI Perjuangan. Ini bagian dari power struggle di setiap partai untuk menyiapkan tadi 2024. Menurut Mas Burhan sebagai seorang pengamat politik, ini merugikan atau ada skenario yang justru menguntungkan menaikkan PDI sebagai sebuah partai yang terjadi di Semarang? Sebenarnya begini, PDI Perjuangan ini kan sebenarnya punya potensi untuk hat-trick kemenangan. Sesama pendukung MU kita harus pakai bahasa sepak bola. Karena kan 2014 menang, 2019 menang, 2024 kalau misalnya positioning bagus, kader yang dipilih sebagai capres juga tepat, itu potensi menang 3 kali berturut-turut besar. Sangat besar. Karena beberapa nama kan muncul, bukan hanya Ganjar, ada Tri Risma hari ini. Yang juga kuat ya? Yang juga lumayan, kurang lebih sekitar 3 atau 4%. Tapi kan lumayan ya. Sudah tertangkap radar? Sudah tertangkap radar dalam top 5 atau top 6 ya. Kemudian tentu saja orang seperti Puan 2%, not bad gitu ya, karena masih banyak ketua umum partai yang lain yang elektabilitasnya 0, jadi Puan nggak terlalu buruk juga, sekitar 2%. Nah, saya sebut punya potensi besar menang, karena kalau misalnya pilihannya tepat, maka saat yang sama PDI Perjuangan dia paling banyak mendapatkan keuntungan kalau Pak Jokowi approval ratingnya tinggi. Pak Jokowi kan approval ratingnya kurang lebih sekitar 71%. Di tengah situasi pandemi. Ini hebat juga. Kepuasan orang terhadap pemerintahan Pak Jokowi kinerja presiden tinggi. Survei terakhir ya? Survei terakhir saya bulan April 70% lebih. 71. SMA sih lebih tinggi lagi, 77%. Kompas kurang lebih sama dengan kami. Apa yang menyebabkan? Salah satunya karena Pak Jokowi dengan segala kritik kita terhadap penanganan pandemi, ternyata gitu ya, kalau kita lihat data dari Johns Hopkins University, One World in Data misalnya, itu kalau ukurannya adalah death rate per million people, itu masih rendah orang meninggal karena COVID di Indonesia. Kemudian GDP kita udah membaik. Kepuasan itu kan faktor utamanya adalah soal ekonomi. Nah, ekonomi kita terakhir kuartal pertama 2021 minus 0,7%. Coba lihat negara-negara lain. Lebih parah lagi gitu ya. Dan sebenarnya salah satu sebabnya itu karena kita beruntung saja. Bukan semata-mata kerja pemerintah. Beruntung yang saya maksud adalah soal penanganan masalah kesehatan yang menurut banyak pihak kita tingkat kematiannya rendah per million people. Karena kebetulan struktur populasi kita kebanyakan anak muda. 70% usianya 4. Persis. Kalau anak muda kan tidak rentan terhadap COVID. Beda dengan Jepang gitu ya. Persis. Orang tua kita, Bung Helmi, cuma 9% dari total populasi lansia itu. Coba bandingkan sama rata-rata dunia, 16%. Di Swedia, orang tua itu rata-rata 20%. Makanya banyak yang meninggal di sana. Jadi itu struktur populasi menentukan. Jadi kita beruntung. Kemudian GDP kita kan nggak tergantung sama faktor global. Jadi ketika pandemi menghantam, global shock terjadi di mana-mana, kita nggak terlalu terdampak karena kita domestically oriented ekonominya. Jadi kelemahan kita dalam soal apapun sekarang menjadi kelebihan. Dan siapa yang paling diuntungkan? PDIP. Meskipun partai pendukung Pak Jokowi banyak, bukan hanya PDI Perjuangan. Jadi PDIP itu dapat banyak keuntungan by default tanpa harus kerja keras. Apalagi dia menguasai banyak kementerian. Kepala daerah. Ya, banyak kementerian, banyak kepala daerah. Kementerian yang dikuasai juga kementerian yang berhubungan dengan masyarakat secara luas. Kementerian Sosial, dalam negeri, apalagi itu Kementerian Perikanan Kelautan dan seterusnya. Jadi itu satu, approval rating. Kedua, Ganjar
terlepas dari elektabilitasnya yang belum terlalu maksimal, tetapi secara umum masih nomor 1, nomor 2, tergantung. Survei terakhir dari indikator 15% Ganjar, nomor 1, tetapi tidak signifikan secara statistik dengan Anies Baswedan. Anies 14%, dia 15%. Ini dua nama luar biasa. Dua nama ini betul. Ya, jadi kalau ada orang yang gelisah atas melesatnya Ganjar, itu memang masuk akal ya, Mas? Masuk akal. Masuk akal. Ya. Lepas dari kritik yang diajukan ke beberapa orang terhadap Ganjar, misalnya dari internal PD Perjuangan, kan Ganjar dianggap kurang memperdulikan atau kepentingan internal partai. Ganjar dianggap main sendiri. Terlepas dari itu ya, terlepas daripada itu, sekarang di antara kader PD Perjuangan yang paling potensial menjadi presiden. Ya. Jadi, nomor 2 pertanyaannya adalah, pertanyaan ini yang menurut saya penting untuk diajukan, apakah elektabilitas satu-satunya determinan bagi partai untuk mendukung seorang calon? Tidak. Beberapa kasus dalam pilkada, PDI Perjuangan mendukung calon yang elektabilitasnya banyak gagalnya, tetapi ada juga yang sukses, karena kan elektabilitas itu dinamis. Misalnya kasus Pak Jokowi itu didukung pertama kali sebagai calon gubernur tahun 2012, itu elektabilitasnya 6%, masih kalah sama Fauzi Bowo. Tetapi kan struktur partai bekerja. Mesin partai bekerja. Ya. Tapi overall pada umumnya kalau misalnya mendukung calon yang jauh sekali dari survei, umumnya kalah. Masalahnya elektabilitas mau Anies, mau Ganjar, itu kan orang-orang yang punya kewenangan di partai. Bahkan bukan orang partai, orang kayak seperti Anies ya. Jadi kalau misalnya nggak punya partai. Nah pertanyaannya adalah dengan 20-25 presidensial threshold kan tetap tinggi karena batal revisi undang-undang pemilu. 20 sekarang ya? Sekarang 20% kursi atau 25% popular vote. Itu bukan angka yang kecil. Nah kalau berdasarkan untuk dapat tiket nggak gampang. Nggak gampang, karena butuh koalisi dengan partai. At least perlu 3 partai itu ya? Iya, tergantung misalnya kalau Golkar dengan PDIP cukup ya, 2 partai. Dengan Gerindra cukup. Gerindra cukup. Tapi pertanyaan saya adalah ada calon yang elektabilitasnya cukup moncer, tetapi tidak punya kewenangan, tidak punya kewenangan di partai atau bukan orang partai. Jadi bukan pemegang remote control partai. jadi itu jadi persoalan. Kalau misalnya nih ya, Bung Helmi ya, Puan mendapatkan tiket, apakah dengan serta-merta pendukung PD Perjuangan memilih Puan? Belum tentu. Ya, ini kalau istilah teorinya namanya split ticket voting. Jadi instruksi elit untuk mendukung salah satu calon belum tentu diikuti oleh basis masanya, konstituennya ya. Karena dalam pemilihan secara langsung konstituen, basis pemilih itu punya preferensi yang mungkin berbeda dengan elit. Jadi, nah elektabilitas orang per orang itu seringkali tidak sama dengan kepentingan elit. Tapi PDIP itu sangat patuh saya pikir, Mas. Enggak juga ya? Tidak juga. Jadi ada segmen pemilih yang fanatik ya. Siapapun yang dicalonkan PDIP akan mungkin tapi, seperti kasus di Bali gitu ya. Siapapun dicalonkan PDIP. Di beberapa kota di Jawa Tengah juga seperti itu. Jadi PDI Perjuangan umumnya cukup punya basis loyal. Tetapi secara umum, sekuat apapun PDI Perjuangan memiliki apa yang disebut dengan istilah party identifiers yang kuat, loyalis yang kuat, itu sebagian besar memilih berdasarkan preferensi personal. Nah itu yang menjelaskan bahwa pilihan yang tepat oleh elit partai dalam proses pemilihan secara langsung, termasuk pilpres, itu juga salah satu faktor yang paling menentukan apakah partai tersebut sukses mengusung capres di pilpres atau tidak. Nah itu yang gampang, ilustrasinya paling gampang itu 2004 misalnya. 2004 Pak SBY JK hanya diusung oleh koalisi total cuma 7%. Partai-partai kecil tuh yang mendukung saat itu ya. Misalnya seperti PBB, Partai Demokrat. Itu kan kecil, total mungkin nggak nyampe 9%. Demokrat 7%, PBB, partai kecil 2 atau 3%. Tetapi suara Pak SBY 60%. Pribadi sebagai capres tahun 2004. Pertanyaannya adalah, dari mana 50% sisanya? Ya dari pendukung partai lain yang tidak happy dengan keputusan elit partainya. Nah ini bisa terjadi. Ada juga yang happy, kebalikan dari split ticket voting namanya strike ticket voting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.